Shalom, apa kabar semua? Haleluya. Semua diberkati. Mana suaranya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah, katakan haleluya. Amin. Hari ini mau mengalami mujizat, amin. Mau mengalami mujizat, amin. Yang sakit disembuhkan, katakan amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Engkau menara yang kuat ya Tuhan. Haleluya. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Makasih Tuhan, Kau dahsyat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Lebih lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menara yang kuat. Engkau kokoh. Haleluya. Kalahkan segalanya. Nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Katakan haleluya.
Shanarabayalabo. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shanarabayal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 ab. Oh, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari datang kepada Dia pagi hari ini mengucap syukur. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan setiap umat yang ada di rumah-rumah Engkau jamah ya Allah. Engkau lawat ya Tuhan. Bahkan yang sakit ya Tuhan di rumah sakit umat-Mu Engkau jamah. Engkau sembuhkan. Terima kasih Yesus. Engkau baik ya Allah. Sungguh pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu. Kami bersyukur segala berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ada pagi hari ini sebagaimana ada. Kami tahu ya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau karena kami tahu Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau bebaskan. Yang jalan buntu Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Sehingga bukan hanya rutin setiap hari Minggu, tapi kami rindu Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan lakukan, ada perubahan demi perubahan. Bahkan sebentar lagi kami katakan di dalam nama Yesus, sebentar lagi Tuhan kami percaya, kami datang ke gereja-gereja, kami datang ke setiap tempat ibadah, dibebaskan kami dari segala virus. Dan kami yakin dan percaya, begitu banyak orang yang berbalik kepada Tuhan, begitu banyak orang yang bertobat, lewat pujian penyembahan yang kami bawa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya hari ini saat kami memuji memuliakan nama-Mu, kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Irawan. Engkau memberkati hamba-Mu, keluarganya Engkau memberkati. Bahkan seluruh para hamba-hamba-Mu, seluruh para pengerja CRC Tuhan Engkau memberkati. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pak Davi Sulardi Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya ada hadirat Tuhan di setiap rumah-rumah. Makasih Tuhan. Makasih. Sandara bayala bayala bayala. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan hanya di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, katakan dengan sungguh-sungguh, ku dapat dalam, kami dapat di dalam Engkau ya Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Hanya Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup, Engkau sanggup ya Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan, memulihkan keadaan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jaga Tuhan, penuh kuasa. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia sanggup memulihkan keadaan kita pagi hari ini, karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Sakana ramaya lamu. Haleluya. Selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Katakan dengan iman, Dia ada di hadapan-Mu saat ini. Dia sedang berdiri di hadapan-Mu. Dia mendengar isi hati-Mu. Dalam tangan-Mu, Rabaya lama, Sada Rabaya lama, tak akan goyah selamanya. Lebih sungguh-sungguh angkat suara-Mu, ajakan Tuhan. Sada Rabaya lama, Sada Rabaya lama. Haleluya, di dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sada Rabaya lama, ya lama, ya lama, ya lama, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Apapun pergumulan, apapun permasalahan yang kau hadapi, datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dia pasti buka jalan. Kalau engkau mengalami sakit, percaya hari ini engkau pasti mengalami mujizat. Tidak ada mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, percaya pagi hari ini ada mujizat yang sedang Tuhan lakukan. Sadara bayala 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 bayala. Mari datang kepada Dia, mari sembah Dia. Sikadara bayala 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 bayala. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sikadara. Mari Tuhan jamah, jamah Tuhan, jamah. Sikadara. Ora bayala bayala bayala. Lepaskan, lepaskan setiap umat-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Sikana rabayala bayala 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 bayala. Ora basandara bayala bayala bayala. Ora baba 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 baba. Sikara. Rasakan hadirat
Tuhan pagi hari ini. Rasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Syakarararara. Ora basadara bayala 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 bayala. Jamaah Tuhan, jamaah pagi hari ini. Roh Kudus jamaah. Roh Kudus jamaah. Syakanara bayala 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 bayala. Sikanara batakanara bayala bu. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Hidup dan mati ada di tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan, seluruh hidup kami tak akan goyah. Sekali lagi kita katakan ajaib kau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tuhan, boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Dia. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Allah. Mari pagi hari ini kita minta pertolongan Tuhan, minta perjamahan Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, akan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Lisan mataku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita, undang Yesus, percaya bahwa Dia ada di hadapan kita pagi hari ini. Makasih Tuhan, makasih. Kalau tidak keberatan, saya undang untuk bangkit berdiri. Walaupun kita ada di rumah-rumah, yuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Makasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, yang diharap hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, yang diharap hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kita serahkan kepada hamba-Nya, David. Silakan. Memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Shanayarala barala 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 barala. Shinayarala barala baya shanayarala barala 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 barala. Unayarala barala baya shanayarala barala 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 baya shididididi. Unayarala barala baya shanayarala barala 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 bar
Urala barala marala mata kasyana yarala barala 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 yarala barala mayashana yarala barala 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 urala barala 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 mayashana yarala barala 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 mayashini urala barala mayashana yarala barala barala barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tenangkan hati dalam hadirat Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur di tengah segala kesibukan, pekerjaan, belajar, apapun yang kami kerjakan. Kami rindu punya waktu khusus untuk memuji menyembah Tuhan. Di hari Minggu ini kami datang boleh memuji menyembah Tuhan. Secara khusus jemaat dalam sini boleh datang menyembah kepada-Mu. Dan kami bersyukur untuk saat ini. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan. Firman-Mu makanan bagi hidup kami, sehingga kami boleh memiliki makanan yang sejati, dan kami berhidup yang kekal. Bapa, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah-buah, menjadi 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda dalam kehidupan kami. Kami tidak membiarkan firman-Mu itu gugur, dan kami mau Tuhan, firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Engkau berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan. Bisa dengar suara saya ya? Puji Tuhan, baik, kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama fellowship untuk berbincang-bincang dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Pak Irawan yang boleh mengizinkan saya untuk sama-sama untuk ibadah pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat bahwa ketika Tuhan panggil kita itu ada satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya satu saat kita itu menjadi orang Kristen yang punya otoritas, bukan tergantung kepada orang lain, tetapi kita menentukan jalan hidup kita, kita menentukan sejarah hidup kita, kita menentukan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Nah, seringkali hidup kita selalu bergantung kepada orang lain. Itu adalah tipe kanak-kanak. Kanak-kanak rohani adalah orang yang selalu bergantung pada orang lain. Untuk ibadah diingetin dulu, baru ingat ibadah. Kalau enggak diingatkan, lupa gitu ya. Mau baca Alkitab juga begitu. Kita diingatkan baca, kalau enggak juga. Kalau kita enggak di WA, pura-pura lupa, saudara ya. Nah itu karena apa? Karena kita belum dewasa, artinya belum mandiri. Orang yang dewasa, artinya orang yang mandiri. Orang itu disebut orang yang berotoritas. Orang yang punya otoritas atas waktunya, atas masa depannya, atas segala rencananya, cita-citanya, dia punya otoritas. Dia drivernya, bukan penumpang. Nah, apa bedanya driver dan penumpang? Kalau kita driver, kita sopir tahu tujuannya, apalagi pakai GPS kan. Nah, sekarang mudah kita nggak bakal tersesat kalau kita pakai GPS. Saya ke Medan, belum pernah bawa mobil ke Medan, tapi waktu ke Medan kita pakai GPS sehingga kita nggak nyasar, walaupun pernah nyasar sekali. Karena apa? Karena di situ ada tol yang belum jadi, saudara, diarahkan ke tol itu, saudara, sehingga kita ke sana nggak taunya belum beres, masih ditutup, akhirnya balik lagi. Nah, saudara-saudara, GPS bisa salah, tetapi saudara-saudara, kalau kita hidup dalam GPS-nya Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, tidak akan pernah salah. Maka itu, kenapa kita tiap minggu mendengar firman, kita tiap hari baca Alkitab, supaya apa? Kita semakin mengerti tujuan Allah dan kita mengikuti tujuan Allah itu. Orang Kristen itu kayak harusnya seperti kereta api, ada relnya. Ya, relnya. Jadi kereta api itu sudah ada relnya. Nggak mungkin nyasar gitu kan. Kalau kereta api Cipinang tiba-tiba ke Bogor, lewat rel mana kan gitu. Apalagi ke Katulampa, nggak ada rel. Nah, banyak orang Kristen lewat rel, makanya nabrak sana, nabrak sini. Hidupnya jatuh bangun. Kenapa? Karena mereka tidak ikuti rel yang jelas.
Nah, pagi ini kita akan renungkan sama-sama bagaimana fase-fase dalam kehidupan Kristen. Saya ajak kita akan cek and recheck supaya kita tahu nih, oh fase saya masih di sini nih. Kalau masih di fase pertama berarti saya harus berjuang. Fase kedua harus apa? Fase ketiga harus apa? Nah, ini yang kita akan renungkan sama-sama sehingga seri jemaat di LMC ini boleh bertumbuh menjadi dewasa dan semuanya minimal kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Kita menjadi sopir buat diri kita sendiri. Dan kita menjadi sopir buat orang lain yang Tuhan percayakan. Waktu menikah, kita menjadi sopir bagi keluarga kita. Waktu kita di tempat pekerjaan dikasih otoritas, menjadi sopir, menjadi driver, bukan hanya penumpang. Kalau penumpang itu enak, tinggal tidur udah nyampe, saudara ya. Makanya banyak orang Kristen di gereja tidur. Kenapa? Dia cuma penumpang. Penumpang. Tapi kalau saudara bukan penumpang, ya kalau driver ngantuk kan bahaya kan. Bahaya, saudara. Kalau saya udah mulai ngantuk istri saya, pipi bangun. Ya, seringkali diingatkan. Nah, akhirnya kita melek lagi, dikasih permen, apalagi dipijitin, saudara ya. Maka itu untungnya istri kalau di samping kita dipijitin. Tapi ada istri itu yang marahin suami melulu, saudara. Supaya melek istri dimarahin sepanjang jalan. Akhirnya suami tambah ngebut, nanti tambah kenceng karena kesel gitu ya. Nah, kita akan lihat kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita ingat tuh di Matius 13 tentang perumahan benih yang ditabur, Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Di dalam ayat 18 itu dikatakan bahwa karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan ini perumpamaan begitu jelas, begitu gamblang Tuhan menjelaskan tentang hati kita masing-masing. Mengerti itu penting dan melakukan juga lebih penting. Nah, dan apa yang ditabur itu ditentukan oleh kondisi hati. Jadi kalau saudara punya benih yang bagus tapi tanah yang nggak bagus, maka benih itu akan tumbuh tapi nggak maksimal. Atau tanahnya bagus, benihnya nggak bagus, masih mending, saudara ya. Dan benihnya kurang bagus tapi ditabur di tanah yang bagus, karena subur medianya, maka benih yang kurang bagus bisa tumbuh juga lebih baik daripada benih yang bagus di tanah yang kurang bagus. Makanya Tuhan ingatkan, yang terutama firman Tuhan itu baik. Tetapi firman Tuhan itu kalau nggak bertumbuh, maka firman Tuhan itu tidak menghasilkan buah. Nah, Tuhan mau supaya kita itu seperti hati yang keempat, yaitu hati yang bertumbuh. Hati yang bersih, hati yang subur. Mengerti firman, lalu bertumbuh dan berbuah-buah. Orang bisa menikmati buah kekristenan kita. Kita bisa melayani, kita bisa menjadi berkat. Karena kita banyak buah. Akhirnya kita bisa bagi-bagi buah ke tetangga, gitu kan. Oh, buah yang baik, buah sukacita, buah kesabaran, buah ketekunan, buah kebaikan. Kita bisa bagi-bagi. Sehingga satu komunitas kita di gereja ini akhirnya kita sukacita semua. Tapi kalau yang satu nggak punya buah nih, buah tetangga terus diambilin. Ya kalau cuma ngambil buahnya, kadang-kadang pohonnya ditebang gitu kan. Nyakiti orang lain gitu. Kalau diambil buahnya aja masih mending gitu. Bergantung ke orang. Tapi kadang-kadang orang yang nggak berbuah ini justru nyakitin. Justru ngerusak suasana. Nah, saya berdoa jemaat LMC ini akan bertumbuh dengan baik. Dan kita akan melihat satu pertumbuhan yang luar biasa ya. Nah, saya akan share screen ya, boleh di ini ya. Share screen saya. Nah, kita akan lihatnya. Ini fase pertumbuhan rohani, kita akan lihat. Dalam pertumbuhan rohani, saudara, kita akan lihat ini yang
Kita perhatikan, mari kita perhatikan sama-sama tentang pertumbuhan ini. Nah, kita lihat nih, sesi kedewasaan. Nah, fase Kristen yang dewasa dan berotoritas. Jadi Bapak Ibu, kita itu bertumbuh. Ada fase-fase bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa gitu ya. Nah, ini fase-fase yang kita harus lewati. Nah, proses pendewasaan dari lahir baru ada fase pemulihan. Fase pemulihan ini fase di mana kita dipulihkan dari hidup yang lama masuk hidup yang baru. Seperti tanah yang sudah lama gak digarap begitu, mulai digarap, dicangkul, dibersihkan, batu-batunya dibuangin, lalu menjadi tanah yang gembur. Nah, lalu dimuridkan, mulai dimuridkan, itu tanah dibedeng-bedeng, mulai dirapikan, supaya nanti kalau hujan turun itu sudah rapi, airnya juga tidak kemana-mana karena ada bedengan-bedengan. Nah, itu tuh dirapikan. Lalu sudah fase mandat, setelah itu dikasih taburan, benih tanaman, kepercayaan, ini saya tanam ini, saya tanam ini, saya tanam ini. Nah, hidup kita juga begitu, ada fase yang namanya otoritas. Nah, saudara, kita perhatikan fase yang pertama. Fase yang pertama, saudara, itu fase pemulihan. Ada fase menggali pondasi rohani, pemurnian, pembersihan, atau menata ulang. Jadi Bapak Ibu, saudara, fase ini adalah fase di mana kita menggali kembali pondasi. Saya suka memberikan gambaran dalam HMC, saudara, kalau kita itu bertobat, lahir baru, kita ikut HMC. HMC itu seperti orang yang membeli rumah yang lama, rumah kuno gitu ya. Lalu kita pengen rumah ini, aduh rumah ini udah jelek banget ini, udah lama, saya pengen bangun rumah baru. Lalu dibongkar itu rumah lamanya. Lalu bangun pondasi, saudara. Itu pondasi itu harusnya dibangun baru. Nah, tapi banyak orang Kristen membangun pondasi kekristenan dari kehidupan yang lama. Ya, pondasi lama, bangunan baru. Jadi di luarnya aja kelihatan keren. Kelihatan bagus nih, padahal pondasi di bawahnya itu sudah tidak kuat. Nah, maka itu orang Kristen yang seringkali gagal di sini. Pertumbuhannya tidak maksimal karena sebenarnya dia tidak punya pondasi yang kuat. Pondasi rohaninya rapuh, apalagi ditutup dengan pelayanan. Sudah mulai dikasih otoritas, tapi pondasinya nggak bagus. Makanya digali itu penting. Dan itu bagian kita. Banyak orang nyalakan HMC. Itu udah HMC kok nggak berubah juga. Yang salah bukan HMC-nya. Tapi kitanya yang nggak mau diubah. Ya kan? Kitanya yang nggak mau diubah. Yang kita ikut seminar tentang pemulihan keluarga. Keluarga nggak pulih. Yang salah bukan seminarnya. Kitanya yang memang tidak mau mengambil keputusan untuk berubah. Jadi jangan salahkan HMC-nya, jangan salahkan pelayan pemulihannya, jangan salahkan proses yang dilakukan oleh gembala untuk membuat jemaat setelah lahir baru itu dibongkar, digali. Nah, jangan salahkan. Seringkali yang salah adalah kita karena kita tidak membuka diri. Ya, makanya kalau di HMC itu kan keterbukaan adalah awal pemulihan, kan gitu ya. Awal pemulihan keterbukaan. Nah, kita lihat, saya rindu saudara mengerti nih ya. Coba dicek kembali pondasi hidup kita seperti apa. Terutama kekristenan dulu, belum pelayanan ya. Pondasi pelayanan itu nanti itu pelayanan itu nanti pemberian otoritas yang diberikan oleh pemimpin kita karena kita dilihat sebenarnya sudah lolos fase pertama, fase kedua. Kalau fase pertama kedua sudah lolos, dikasih pelayanan akan maksimal, dikasih otoritas akan berkembang. Tapi kalau anak kecil dikasih tongkat buat mukul adiknya, cetak gitu. Adiknya dipukulin, ada berantem, tongkat itu nggak tahu gunanya apa. Tapi kalau sudah dewasa kan ngerti, oh ini tongkat otoritas saya akan gunakan untuk menggembalakan, untuk memimpin gitu ya. Nah, ini yang seringkali gagal. Saya rindu saudara jangan gagal. Saudara, ini kekristenan itu tidak peduli pendidikannya apa, kaya atau miskin nggak. Tuhan nggak bicara itu, karena kekristenan itu adalah semua punya posisi yang sama. Yang kaya bisa bertumbuh, yang miskin bisa bertumbuh, yang pendidikan bisa bertumbuh, yang tidak berpendidikan bisa bertumbuh. Kalau kita mau ikuti proses, ya, untuk apa? Menemukan jati diri kita. Siapa kita? Anak Allah. Ya, siapa saya? Saya adalah anak Allah. Siapa saya? Nah, saya adalah orang yang diurapi. Siapa saya? Saya adalah orang yang sudah dipulihkan. Siapa saya? Saya adalah orang yang menjadi warga kerajaan Allah. Dan ini menemukan jati diri.
Ini penting sekali kalau awal-awal sudah menemukan jati diri. Nah, makanya Lukas pasal 6 ayat 48, mari baca, walaupun saya nggak dengar, saudara ya. Kita baca, karena kalau baca bareng-bareng akan balapan. Di Zoom ini memang nggak boleh saling mendahului, tapi kenyataannya kalau kita buka bareng-bareng, saling mendahului, saudara. Ada yang telat, ada yang cepat. Ayo kita baca ya. 2, 3. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, ini Tuhan katakan tentang orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Dia menggali dalam-dalam, batu itu digali. Nah, batu digali lalu saudara ditaruh itu pondasi. Sehingga datang air bah, ini bukan air main-main, air bah yang datang dan banjir yang datang melanda rumah itu tidak goyah, goyah aja enggak. Nah, goyah aja enggak. Nah, kenapa? Rumah itu kokoh dibangun. Saya berdoa, saudara menjadi jemaat yang kokoh dibangun karena kuncinya ada di pondasi tadi. Antara pondasi dan tembok itu ada tulang, ada besi, ada selop yang menghubungkan. Dan diikat oleh selop di atas dan itu kuat sekali sehingga tidak bisa digoyahkan. Maka itu mari kita cek. Saudara, saya rindu saudara cek kembali tentang hati Bapa. Proses pembapaan penting. Kalau saudara tidak punya hati Bapa, saudara sulit menjadi Bapa. Nah, Bapak rohani itu penting. Nah, maka itu kita punya kedewasaan, punya hati Bapa. Pulihkan itu. Karena figur bapak kita itu kan ada macam-macam, ya kan? Ada yang otoriter, ada gampangan, ada yang ya macam-macam lah. Ada bapaknya kabur, ada yang bapaknya kawin lagi, ada yang bapaknya itu pemabuk, ya macam-macam. Ya, sehingga kita menemukan figur bapak ini sulit. Tapi kita dalam gereja nanti ada figur bapak, yaitu pertama Allah Bapa di surga, dan kedua para pemimpin rohani kita. Ya, kalau orang tua kita tidak jadi contoh. Sembah luka batin dipulihkan. Pemulihan gambar diri, cita diri, kekudusan, kelepas. Jadi kalau AMC ada 5 ini, saya kasih contoh di AMC supaya lebih mudah saudara mengikutinya. Ya, lebih mudah. Saudara ada satu kelas namanya HMC. Nah, kita ikut nih. Ya, nanti pemulihan itu memang kembali kepada tanggung jawab kita. Nah, ini kalau toh nggak ada AMC namanya pelayanan inner healing. Kita bisa menggali diri kita ini. Oh ya, saya luka nih. Saya gambar diri saya itu nggak baik. Saya mau membeli gambar diri yang baik. Itu bisa melalui pemuritan, pendewasaan. Nah, baik, itu fondasi pertama ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita gali masa lalu kita. Hidup kita dulu seperti apa? Misalnya dulu hidup kita banyak masalah, sakit, hati dan semua, ayo dibereskan. Ya, orang tua kita seperti apa, ayo dibereskan. Nah, ada satu orang yang dulu pernah dilecehkan dengan pelecehan homoseksual, diperkosa oleh seorang homo, laki-laki ini. Akhirnya pada sudah jadi pendeta, akhirnya jatuh juga ke dosa homoseks. Kenapa? Karena dia tidak membereskan masalah itu. Ya, ini contoh bahwa berbahaya sekali, riskan sekali kalau saudara tidak dipulihkan terlebih dahulu, lalu saudara melayani, nanti bisa jatuh. Ya, bisa jatuh. Ya, hidup kita akhirnya jatuh bangun di situ. Ya, kalau kita tidak dibereskan. Jadi temukan dulu jati diri, siapa kita dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, pondasinya kuat. Ya, saya sudah menemukan kekristenan itu agama yang paling benar. Kekristenan itu jalan keselamatan yang benar. Itu doktrin keselamatan kom 100-nya itu juga harus kuat gitu ya. Nah, nanti kalau kita untuk menanamkan itu nanti ada di fase kedua, namanya fase pemuritan. Fase pemuritan. Jadi yang kedua, setiap kita harus mau jadi murid. Nah, lihat ya, fase murid itu fase peremukan, supaya kita diremukkan jadi murid. Ya, peremukan kayak itu gandum atau padi itu sebelum dikupas. Nah, kalau dikupas kulitnya kan harus ditumbuk dulu kan, ditumbuk. Ini fase penumbukan ini, supaya kulitnya itu lepas daripada bijinya, sehingga kita menjadi beras yang murni kan gitu. Nah, kita diremukkan, sakit memang. Kita didisiplin oleh Bapak rohani kita, oleh gembala kita, oleh pemimpin kita, oleh Bapak kita sendiri. Bahwa kita harus punya komitmen untuk
dimuridkan, aduh di sini capek nih rasanya saya nggak kuat, tapi waktu sudah punya komitmen itu yang menghindarkan saudara dari melarikan diri dari kenyataan. Lalu penundukan diri, kita tunduk kepada pemimpin. Oh itu pemimpinnya masih muda, Pak Irawan kan masih muda dari saya, tetapi ketika ditaruh sebagai pemimpin itu menjadi kakak rohani itu bapak rohani kita. Itu ya. Jadi saudara, Pak Yansen itu umurnya hampir 80 tahun, tapi dia tunduk sama saya. Dia taat banget, dia bos lagi, kan? Dia bos, dia umurnya lebih tua, pengalaman luar biasa. Kalau cerita itu, Pak, tadi saya ketemu menteri ini, ketemu menteri itu. Nah, itu rasanya kumpulnya udah para menteri, saudara. Tetapi kalau di gereja, saya bosnya, kan gitu. Nah, itu ada penundukan diri, ada penundukan diri. Dan dia kemana-mana dia taat. Dia taat, dia izin, dia kasih tahu. Dan padahal kalau toh nggak tahu kita maklum dia sibuk, tapi dia nggak begitu. Artinya punya penundukan diri. Dan dia cerita bahwa dia bangga dengan jemaat yang di Cisarua. Walaupun jemaatnya kecil, dia cerita tuh ke Pak Niko, ke pemimpin di sana tentang jemaat Cisarua. Nah itu tuh ada satu kebanggaan, ada satu rasa memiliki di gereja itu. Ada orang Kristen tidak punya rasa memiliki di gereja itu karena dia bukan murid sebenarnya. Ya, kalau saudara murid yang merasa memiliki di gereja LMC itu, saudara murid di situ dan sudah bangga dengan kondisi di situ. Dan saudara ceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan, bukan kejelekannya. Ya, nggak ada orang yang ceritakan jeleknya keluarga, tapi yang ceritakan baiknya. Saudara jangan kalah sama restoran Padang gitu kan. Restoran Padang itu kalau restoran besar, saudara waktu mau keluar ada tulisan. Kalau enak, ceritakan ke orang lain. Kalau nggak enak, tolong kasih tahu saya. Nah, ya kan? Jadi kalau enak cerita ke orang lain itu. Jadi kalau gereja itu yang diceritakan yang baiknya, yang bagusnya itu, yang nggak bagus ceritain ke dalam, Pak Pendeta. Tadi kok kelihatannya begini ya. Oh iya ya, kita koreksi diri, ayo kita perbaiki itu. Jangan, tapi kadang-kadang orang itu sudah sebaliknya, saudara. Yang baik-baik nggak diceritakan, yang jelek diceritakan. Nah ini kan, jadi kita ini kalah sama restoran Padang kan gitu ya. Nah itu juga ada, saudara, apa yang harus kita lakukan itu kita harus mau jadi pengikut sebelum jadi pemimpin, jadi pengikut. Nah menemukan panggilan, ini kurang ya, panggilan dan tujuan. Dari pemuritan itu menemukan panggilan, menemukan tujuan. Maka tadi kan dikata, oh saya ini orang Kristen, jalan keselamatan dalam Yesus. Itu pemuritan kita itu ada pemuritan formal lewat kom, itu pemuritan formal. Kita bersyukur ada kom. Yaitu pemuritan yang formal di kelas, ada pemuritan di youth waktu itu. Saya pegang youth, ada pemuritan termasuk Pak Irawan, Lia, ya terus itu Pak Agusino, istrinya Agusino. Nah itu tuh murid-murid saya dulu di youth gitu ya. Nah itu tuh murid-murid yang sekarang udah jadi hamba Tuhan, luar biasa. Ya mereka dia pakai itu yang di Bogor juga murid-murid kayak Pongki, kayak Kiki, kayak Eki. Nah itu tuh murid-murid saya itu di youth. Banyak sekali murid di youth yang dimuridkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lihat Yohanes 12 ayat 24. Coba perhatikan baik-baik, saudara. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi, waktu dimuridkan itu seperti biji yang mau tertanam, dikubur di dalam. Kita udah menyerahkan ini, mau diapain, oke lah, serahkan. Akhirnya sampai biji itu pecah dan tumbuh menjadi sebuah pohon. Nah, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangannya. Orang yang tidak mau dimuridkan itu orang yang mencintai nyawanya. Egonya lebih besar, keinginan lebih besar, sehingga dia tidak mau ada penundukan diri kepada pemimpin. Dia merasa lebih hebat, merasa lebih ini, sehingga dia tidak terhisap menjadi satu keluarga di dalam jemaat itu. Nah ini penting sekali proses pemuritan ini menjadi antara bapak dan anak, guru dan murid. Menjadi satu. Nggak ada tuh murid MJ nyelonong ke Regina Pacis. Nggak bisa, saudara. Nggak diaku di RP, saudara ya. Nggak diaku. Murid SMA 1 pergi ke Amal Kasih, nggak diaku. Nah kenapa? Karena walaupun SMA 1 itu keren, tapi pergi ke Amal Kasih, di Amal Kasih nggak diaku, karena nggak kedaftar. Jadi saudara, banyak orang Kristen tuh kayak gitu.
nggak punya sekolah tetap, saudara. Nggak punya keluarga, nggak terdaftar di situ. Dia mana? Wow, tapi ngomongnya jago, saudara ya, hebat ngomongnya. Tetapi dia sebenarnya tidak punya komitmen, tidak punya tempat untuk bertumbuh. Kalau sekolah itu di sini masuk SMA, besok SMP 1, besok ke SMA Negeri 2, besok ke SMA Negeri 3, jadi nggak pernah jelas. Ditanya lu murid siapa? Saya pokoknya murid yang paling hebat aja gitu ya. Dan akhirnya nggak lulus juga. Jadi jangan ada orang ketemu model begitu ya. Semua tertanam di bawah pimpinan dari Gereja Cibinong, Gereja LMC yang kita pilih. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Nah ini gambaran dari Yesus menjelaskan tentang murid-muridnya. Melayani Yesus. Murid itu pelayan. Ya kemana saya ajak murid, misalnya hiu saya muridkan, ya terus saya ajak ngobrol, supaya dia boleh satu-satunya boleh menjadi hamba Tuhan. Nah itu memuridkan, jadi bukan sekedar saya jadikan dia sekretaris, tapi saya sedang memuridkan dia supaya satu-satunya boleh menjadi hamba Tuhan juga yang lebih hebat dari saya, kan gitu, ya kan? Nah itu bapak yang baik punya anak-anak yang lebih hebat. Kalau anaknya hebat dikit terus digencet, itu bukan bapak yang baik. Gitu. Bapak ini cuma SMA ya, lu SMP aja. Itu bapak yang perlu bertobat itu bapak. Nah, kalau bapak yang baik, nah bapak itu cuma SD, tapi kamu harus S1. Walaupun bapak juga S1, SD. Tapi kamu S1-nya sarjana beneran gitu ya. Jadi saudara, ini yang kedua. Ayo temukan panggilan, jadi murid, mau ditegur, waktu ditegur gak marah, mau diingatkan kita mau, kita taat. Waktu saya pelayan kita di Rayon 7, waktu saya ditegur Pak Rusli ya, saya diam, saya ikutin. Didisiplin Pak Rusli ya saya ikutin itu. Karena apa? Karena memang itu tugas dari Bapak Rohani atau Bapak pemimpin atau guru. Coba kalau saya waktu didisiplin saya kabur, saya nggak di sini lagi. Ya saya waktu didisiplin, apapun alasannya itu, ya oke, jangan dipikirkan. Tapi waktu kita kadang merasa benar atau apa ya, udahlah. Kalau memang itu ada pendisiplinan kita lakukan. Ya, kita jalan. Oke, yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita lihat yang ketiga adalah fase di mana fase mandat atau otoritas. Orang yang sudah diberikan otoritas biasa dianggap dewasa oleh para pemimpin. Yang menentukan itu pertama pemimpin, karena kedewasaan roh itu kan bisa dilihat sebenarnya ya dari karakternya, dari sikapnya. Dapat dipercaya, ya dikasih pekerjaan kecil bisa dikerjakan, loyal ya terhadap gembala, loyal terhadap teman-teman, loyal di loyal ini. Berbuah lebat, mulai multiplikasi itu tujuan utama adalah berbuah lebat dan multiplikasi. Menjadi berkat dan berlipat kali ganda. Matius 25 ayat 28. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ini cara kerja Tuhan itu agak aneh, saudara. Justru orang yang nggak punya diambil. Orang yang punya malah ditambah. Nah ini bicara sebuah otoritas sebenarnya. Kalau saudara, pemimpin kasih tugas sih, saya kasih tugas si A nih. Kamu jadi penjaga ya, kamu doa keliling juga, ini, beres. Oke, ditambah lagi. Tapi waktu kasih jaga menara aja udah nggak beres. Jaga menara tidur-tiduran, jaga menara seling bolos. Ya, saya yakin nggak akan saya kasih tugas yang lain. Jaga satu aja nggak beres nih. Nah, makanya saudara kalau mau dimultiplikasikan ya, saudara harus bisa dipercaya dalam hal yang kecil. Ya, 1% percaya. Disiplin ya, saudara akhirnya bertambah gitu, bertambah. Nah kayak saya yakin itu
kayak Pak Lukas, dulu kerjaan kita itu cuman kunjungan, tiap hari kunjungan gitu ya. Kunjungan di Bogor, kunjungan keliling-keliling, muter-muter gitu ya. Tiap hari itu saudara, kita nggak punya otoritas apa-apa selain kunjungi jiwa-jiwa. Ya, tapi akhirnya Pak Lukas jadi gembala, saya jadi departemen ini, departemen doa, departemen youth, terus sampai akhirnya kalau sekarang dikasih posisi wakil gembala rayon, saya nggak pernah mikir itu. Itu saya nggak pernah bayangin yang itu. Itu bonus yang saya nggak tahu Pak Rusli lihat apa. Saya merasa nggak layak di situ. Ya, saya nggak merasa nggak layak. Kenapa harus saya? Itu yang orang yang lebih hebat masih banyak gitu. Tapi kenapa Pak Rusli pilih saya untuk jadi wakil gembala rayon? Dan juga bukan itu juga. Saya diminta untuk jadi pendiri Yayasan Amal Kasih bersama Pak Rusli. Tanda tangan Pak Rusli pendiri, saya juga jadi pendiri Yayasan Amal Kasih. Jadi, saudara, Amal Kasih itu sekarang di bawah otoritas saya juga, gitu kan. Nah, makanya kemarin kita doa bareng tuh sama guru-guru Amal Kasih. Jadi, saudara, itu tuh saya nggak pernah memikirkan itu. Kenapa? Bisa itu karena saya nggak tahu apa yang dilihat oleh pemimpin. Ya, diberikan otoritas, diberikan mandat, dan saya percaya mandat-mandat itu dari kecil dulu. Saya disuruh ke Jonggol, oke, jalan. Suruh ke ujung genteng, jalan. Ke Sukabumi, tiap Rebu ke Sukabumi. Ya, saya nggak pernah ngeluh. Khotbah ke Jesengan naik motor, itu nggak nyampe-nyampe, saudara. Saya naik motor legenda, nggak nyampe-nyampe. Itu sampai punggung pegel, sama itu nggak nyampe-nyampe. Ya, dan akhirnya kita setia saja, kita lakukan, dan akhirnya sampai hari ini kalau mempercayakan itu satu hal yang. Nah, kita lihat sebentar maka tuannya itu akan berkata Matius 25 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ini kepada orang yang punya 2 talenta, kepada orang yang punya 5 talenta, Tuhan ngomong, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Perhatikan, kita harus baik dan setia. Kamu telah belajar setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turun dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, kalau di Lukas 16:10 ada penjelasan agak berbeda. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Di otoritasnya ditambah, dari 5 kota menjadi 10 kota. Dan itu yang Tuhan janjikan. Bagian terakhir kita baca sama-sama. Nah, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Otoritasnya ditambah karena dia setia, dia bisa dipercaya. Saya berdoa, Bapak Ibu, sampai level ini. Nah, kita mau cek hari ini. Apa yang kita cek, saudara? Mari kita cek posisi kita sampai di mana. Apakah masih dipulihkan? Ayo kita belajar jujur. Jatuh bangun nggak apa-apa. Awal-awal kita mungkin jatuh lagi nggak apa-apa. Ayo dipulihkan. Karena pemulihan itu penting sekali. Menggali pondasi itu penting sekali. Yang kedua, mau dimuridkan. Belajarlah taat kepada pemimpin. Siapapun yang ditaruh di atas saudara, taati, belajar, jadi murid. Dan jadi pengikut yang baik. Lalu saudara, ketika sudah diberikan otoritas yang kecil, pertanggungjawabkan itu dengan baik. Dan saudara akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Dalam keuangan kecil, otoritas kecil, ayo bisa bertanggung. Jangan ngeluh dengan gaji yang kecil. Kelolalah dengan baik. Waktu saya masuk Rayon 7 juga dengan gaji yang kecil, saudara, 600.000, saudara dikasih. Waktu itu saya terima dan juga kita kelola dengan baik. Nah, dan saya percaya itulah awal dari semua perjalanan.
Nah, waktu kita terus setia tekun, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Ya, saya berdoa semua bisa dipercaya, baik dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan di kantor. Saudara bisa dipercaya oleh pemimpin. Ya, jangan sampai saudara rajin ke gereja tapi di kantor tidak bisa bertanggung jawab, bikin malu Tuhan, bikin malu diri kita sendiri. Saya berdoa jangan ada. Kita justru menjadi orang andalan. Anak saya berkata, "Pi, bulan April lalu saya diangkat jadi pegawai tetap." Anak saya jadi rebutan dari teman-teman yang lain karena dia punya komitmen, dia konsisten dan dia rajin mengerjakan tugas semua ngurusin keuangan perusahaan multinasional. Banyak sekali perusahaan dia, tapi dia bagian keuangan yang dia taat, dia lakukan. Dan apa yang terjadi, dia diangkat jadi pegawai tetap, direbutin pemimpinnya karena apa? Dia bisa dipercaya. Saya doa juga saudara bisa dipercaya ya. Dalam hal kecil apapun, ayo kita semua yang besar selalu dimulai dari kecil. Saya percaya Tuhan akan pakai kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Ora takasyana ya karala baralaba syana ya karala baralaba. Ora batakasya. Mari angkat tangan dan taruh tangan kirimu di dada dan mulai berdoa. Bapa, Engkau lihat anak-anak. Mungkin hari-hari ini mereka masih dalam proses pemulihan. Pondasi-pondasi yang lama dibongkar Tuhan. Hidup-hidup yang lama seringkali mengganggu, menghambat kami berjalan. Kau terus pulihkan. Belas kasihan-Mu turun. Oh Tuhan, tuntun lebih lagi, pimpin, pegang tangan. Supaya menjadi orang-orang yang kuat ya Tuhan. Bersihkan masa lalunya. Oh karakter-karakter yang kurang baik Engkau bereskan Tuhan. Kami mau Tuhan diubahkan. Walaupun waktu digali itu sakit, tapi kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau menjadi bangunan yang baru, kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bersihkan di masa-masa lalu kami, karakter yang kurang baik, sifat kurang baik, sifat yang malas yang kurang baik, kami berdoa dalam nama Kau lepaskan daripada kami. Juga berikan kami hati seorang murid yang mau taat kepada Tuhan, yang mau belajar, mau dibimbing, mau ditegur, mau diingatkan, karena anak teguran wajar. Dan kami berdoa, didiklah kami dalam jalan yang benar, jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari kekerasan hati, jauhkan supaya kami boleh memiliki hati yang lembut, hati yang baik, hati yang mau dituntun oleh Tuhan, mau dibimbing oleh para pemimpin-pemimpin kami. Bapa, kami juga berdoa, Tuhan, kami mau dipercaya dalam perkara yang kecil, waktu kami, hidup kami, keluarga kami. Tuhan, mungkin berkat kami belum banyak, tapi kami mau percaya. Oh Tuhan, kami mau bertanggungjawab setiap otoritas yang Tuhan berikan. Hingga satu saat Tuhan berikan otoritas yang lebih besar, bahkan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Pak, Tuhan berkati. Yuk kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Sulardi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Online GBI Danau Bogoraya dilayani oleh Bapak Pendeta Sutadi Rusli, dapat diakses melalui YouTube mulai Minggu 10 Oktober pukul 9 pagi. Ibadah Raya Online GBI Tapos Cibinong dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Karsono, dapat diakses melalui YouTube Minggu 10 Oktober pukul 11 pagi. Menara Doa GBI Jalan Tapos Cibinong dipindahkan menjadi hari Selasa pukul 8 malam melalui Zoom Meeting. Mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship JRC setiap minggu kecuali minggu ketiga pukul 7 pagi melalui Zoom Meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Bagi yang rindu memberikan persembahan online, dapat mengirim melalui transfer atau scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita langsung masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah fellowship JRC Tuhan yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta David Sunardi. Ya Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan
dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan hidup kami boleh menghasilkan buah, kami boleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya, sehingga Tuhan akan tambahkan kami Tuhan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta David Sulanti, terus Tuhan biarlah hikmat pengalaman atas hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu melayani kuasa mujizat-Mu selalu menyertai hamba-Mu sebagai gembala. Tuhan juga memberikan hati yang mau Tuhan untuk peduli juga Tuhan kepada setiap jemaat yang membimbing mereka seperti sebagai gembala yang baik, sehingga Tuhan semua jemaatnya Tuhan selalu dilimpahi, diberkati dalam segenap kehidupan, berkati istri, berkati anak-anaknya Tuhan, pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Membungkus hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang melayani pada pagi hari. Kamu berkati Tuhan pelayan pujian penyembahan, kamu berkati Tuhan kamu berkati Tuhan multimedia sama setiap kami yang terlibat Tuhan, setiap jerikan yang kami lakukan di dalam Tuhan, kami percaya tidak akan sia-sia. Kami berkati segenap kehidupan kami. Kami juga berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, apapun masalah mereka. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan jalan keluar untuk Ibu Kustini Tuhan, terus Kau pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga semakin sempurna hamba-Mu boleh sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Untuk Bapak Abraham Tuhan, keluarganya Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan bagi keluarga ini untuk tetap setia di dalam Kau mengiring Kau, dan Tuhan memberkati dalam setiap apa usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang setia beribadah kepadamu, maka Tuhan Kau akan terus tambahkan Tuhan kemampuan mereka Tuhan untuk boleh Tuhan ingin Kau lebih lagi, dan Tuhan memberkati segenap kehidupan mereka. Tubuhku setiap jemaat-Mu dengan darah Yesus. Kami berdoa untuk Pak Irawan Timothy Karsono Tuhan yang sebagai gembala JRC Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk memimpin kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa Tuhan untuk memimpin melayani kami Tuhan, Ketua Sinode Tuhan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, gembala pembina kami Tuhan, kami Kurniawan Radio, gembala yang 7 pasukan di Usri, setiap gembala jemaat, bahkan gembala pun Tuhan, biarlah Tuhan Kau memakai setiap mereka Tuhan untuk mempersiapkan kami menjadi umat yang layak untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini Tuhan pandemi terus mereda, biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini segera hilang dari bumi Indonesia. Mereka yang sakit juga Tuhan pulihkan, sembuhkan. Biarlah Tuhan resesi ekonomi berlalu di atas Indonesia, dan bangsa ini boleh terus bangkit Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi, pemimpin daerah Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi, memakai mereka, biarlah hikmat-Mu tercurah atas mereka, sehingga Tuhan dari setiap mengambil keputusan mereka mendapat memberikan keputusan yang terbaik bagi kemajuan bangsa ini. Biarlah Tuhan nama Tuhan boleh dipermuliakan atas Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Biarlah Tuhan Pentakosta ketiga Tuhan boleh terjadi atas bangsa ini. Pakai Tuhan kami setiap umat-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Yesus. Jikalau sebentar kami akan berpisah, sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Ya, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut. Tuhan gembala yang baik akan menuntun setiap langkahmu, menjaga keluar masukmu, menuntun engkau ke jalan yang benar. Dan Tuhan memberi kau di padang rumput yang hijau. Tuhan memberkati keturunanmu, memberkati anak cucu, memberkati usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, serta penyertaan Ibu Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa.
Sekali lagi katakan, kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.